pendidik, pembina, dan pelatih kepramukaan kan sebagian besar orang sekolah, sebagai orang sekolah. Ya tentu perannya sebagai pendidik tersebut minimal selain bisa menjelaskan juga lewat pramuka juga bisa membantu misalnya kepengurusan KIA itu misalnya dengan melampirkan akte kelahirannya, nanti kita berikan identitas kartu identitas anaknya. Ini boleh saja kok seperti itu Kak, yang penting datanya data secara lengkap, yang mengurusnya juga jelas, maka poin ini bisa dilakukan oleh teman-teman dari Pramuka. Nah, gini Kak Edi, sahabat Pramuka Jakarta, substansi dan esensinya adalah identitas sebagai warga negara. Esensinya ini bisa dari NIK ini bisa akan kemana-mana ya Kak ya, akan tadi integrated. Nah, satu hal Kak Edi, jadi nanti buat adik-adik siaga, penggalang, penegak yang belum punya KTP akan punya 3 kartu pelajar, kartu anggota pramuka, dan kartu identitas anak. Jadi ada trilogi. Nah kayak di proses ini gimana prosesnya supaya tidak ada pendataan ganda. Kalau anak-anak kita yang dari 16 akan ke 17 atau yang sudah 17 dari KIA ke KTP elektronik, ini prosesnya gimana nih Kak? Apakah si anak yang mengurus atau RT atau orang tuanya? Karena ini juga mesti dikasih pemahaman nih. Ini kayaknya pertanyaan udah mulai berat gitu. Jadi seharusnya ini yang ringan-ringan dulu. Jadi sahabat Pramuka Jakarta ini udah terlalu menjurus nih. Ya kita bicara yang ringan-ringan lah. Artinya begini, proses itu justru pada saat si anak sudah memiliki identitas berupa kartu KIA, maka pada saat proses 17 tahun kan ada wajib KTP. Nah kita bisa kepantau seluruh anak itu. Kalau dari KIA-nya sendiri yang bersangkutan tidak ganda, tidak duplikat, kami pastikan bahwa progres dokumen kependudukan lainnya sampai beliau nikah, sampai misalnya melahirkan lagi, sampai beliau sampai misalnya meninggal, itu insya Allah lengkap dan tidak ganda. Nah ini yang jadi masalah tadi, karena seseorang melakukan misalnya identitas lain di tempat lain, tidak melaporkan. Nah ini menjadi permasalahan bagi seorang tersebut gitu. Jadi insya Allah lah kalau dari kecil sudah dibiasakan, maka ini rentang kendalinya cukup luar biasa bagi kita. Nah terima kasih Kak Edi. Mohon maaf pertanyaannya agak berat. Buat sahabat Pramuka Jakarta, ingat, bantu teman-teman kita, bantu saudara-saudara kita anggota Pramuka agar wajib punya kartu identitas anak. Dan jangan lupa lapor diri. Kalau mau pindah ke daerah lain atau wilayah lain, cabut berkas ya Kak ya. Iya. Supaya tidak ganda. Jadi terampil dan gembira, tetap tertib. Ingat dasar dharma, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, kayak di satu lagi nih, selain tadi digunakan untuk kepentingan kesehatan, kepentingan sosial, yang sederhana, tapi mudah-mudahan nggak berat. Kalau hilang nih gimana nih? Kayaknya hilang nih. Ya prinsipnya bagi kami setiap dokumen yang hilang wajib ganti gitu. Bahwa seseorang itu harus kami pastikan memiliki dokumen kependudukan. Ya tentu kalau hilangnya kategori KIA cukup datang saja ke kami dengan melaporkan surat kehilangan, dan itu udah pasti kami langsung ganti. Apalagi kalau sudah terdata lengkap, datang 5 menit jadi. Nah itu sahabat Pramuka Jakarta, jangan lupa dokumen semuanya di backup, fotokopi, kalau perlu di scan, simpen di laptop, simpen di handphone. Jadi kalau ada apa-apa nggak sulit. Karena jangan sampai, Pak mohon maaf Pak, saya mau lapor KIA saya hilang, backupnya ada? Nggak ada Pak. Ya. Kami bisa membantu, itu pun kami bisa membantu dengan nama dan tempat tanggal lahir. Insya Allah lah, kami selama datanya lengkap dan datanya sudah terdatabase di kami, insya Allah pasti ada pengendalinya untuk menemukan kembali identitas yang bersangkutan. Nah jadi kita berharap dari Pramuka Jakarta nih
akan segera dilakukan sosialisasi kepada kawan-kawan pembina, adik-adik pramuka, agar advokasi tentang kependudukan ini semuanya bisa mengerti dengan jelas dan tegas. Karena tadi masa depan kita, masa depan anak bangsa ada di nomor induk kependudukan. Iya. Karena ya tadi mau keluar negeri ya nggak, adik-adik pramuka mau ikut Jambore dunia di Korea misalnya tahun 2023, nggak bisa bikin paspor kalau nggak punya NIK. Jadi ingat ya, sahabat Pramuka Jakarta, siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, pelatih, pengurus kuartir, pamong, dan instruktur, jangan lupa, mari kita sama-sama bantu melakukan sosialisasi kepada anggota pramuka khususnya, kepada masyarakat umumnya agar kita melakukan penyadaran. Pendataan itu tidak bisa serta-merta, harus semua elemen, semua unsur ikut membantu program pemerintah. Nah, kayak di saya kira untuk semacam preambul pembukaan atau abstraksi cukup berat di dialog kita. Seperti hasil kemarin Rakerda, kita akan ada podcast yang tematik. Ya, tematik ini kita akan sesuaikan dengan program pemerintah dan kepentingan anggota gerakan pramuka di Jakarta sebagai sarana untuk mendukung program kerja kuartir daerah, kuartir cabang maupun kuartir ranting di seluruh DKI Jakarta. Ya, kalau bicara pramuka, ngomongin pramuka ya biasa. Ya. Pelatih bicara teknik kepelatihan pramuka biasa. Tapi kalau misalnya kolab dengan dinas teknis, dengan yang lainnya, saya kira itu yang akan luar biasa dan siap dengan tantangan global. Ya. Harapannya yaitu tadi Kak, jangan kita terpaku misalnya selama ini pramuka itu hanya bicara misalnya bencana, hanya bicara bantuan. Kita juga harus dari segi pengetahuan juga harus bertambah, harus bisa menyampaikan sehingga nanti menjadi ujung tombak komunikasi ke masyarakat. Bisa dong misalnya pramuka punya tetangga, pramuka punya teman yang tidak paham bisa menjelaskan. Nah, ini Kak, 3 pilar yang diamankan oleh WOSM, pramuka organisasi pramuka dunia. Pramuka itu harus modern, manfaat, dan taat azas. Modern bagaimana kita sekarang bicara tentang elektronik, tentang pendaftaran online. Manfaat bagaimana kita melakukan sosialisasi dan advokasi. Taat azas, warga negara harus punya NIK. Betul. Sementara itu dulu Kak Yadi, sahabat Pramuka Jakarta, kita cukupkan. Mudah-mudahan akan ada episode berikutnya dengan Kak Yadi Rusmayadi. Mudah-mudahan akan segera ada perjanjian kerjasama atau MOU dengan kuartir, atau mungkin Jakarta Pusat akan mendahului. Ya, kita cobalah. Karena kan tadi kakak nanya ke saya sebagai Kak Kuarca, makanya cuma perbincangannya menjadi lebih menarik, akhirnya lebih menjurus. Saya kira insya Allah lah suatu hari nanti gitu sebagai kolaborasi dari Dinas Kependudukan gitu. Kemarin kita sudah dengan Dharma Wanita, nanti juga dengan PKK. Ya kita cobalah dengan pramuka karena potensi itu juga sama-sama berada di tengah masyarakat, sama-sama bisa memberikan penjelasan terkait dokumen kependudukan gitu. Dan ini saya pingin gitu tidak berhenti di sini karena ini kan mohon maaf ya Kak, ini kita baru bicara perkenalan kan berat. Karena kan harus kita mulai ulas itu akan menarik begitu kita bicara KIA, kita mulai bicara akte kelahiran, kita bicara akte perkawinan, kita bicara kartu keluarga dan lain sebagainya. Banyak sekali kependudukan itu yang bisa diambil pengetahuannya sehingga masyarakat menjadi tidak buta tentang pengetahuan kependudukan. Nah, ini kita selain saya misalnya sebagai ketua keluarga kepingin pramuka itu juga siap. Kalau kemarin Kak Mabida kan harus punya kepribadian sesuai agama, sesuai budaya, juga apa tadi yang kakak sampaikan taat hukum, taat ajas gitu. Nah itu salah satunya, tapi harus juga diimbangi dengan siap dengan tantangan global. Nah, ya salah satunya ya mungkin kita melalui itu karena saya memang di Dinas Kependudukan, ya saya punya ilmu, ya ada baiknya kan kita sampaikan juga ke pramuka. Ya, terima kasih sahabat Pramuka Jakarta. Saya tutup pertemuan saya dengan Kak Yadi. Kalau nggak ditutup nih bisa mecahin rekor. Cuma tadi 3: bina diri, bina satuan, bina masyarakat. Yuk kita bina diri dan bina satuan, belajar lagi bagaimana arti pentingnya kependudukan.
bina masyarakat tadi. Kita melakukan sosialisasi. Nah, demikian sahabat Pramuka Jakarta, episode kali ini Pramuka Jakarta dan kartu identitas anak saya cukupkan. Terima kasih Kak Yadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka. Salam Pramuka.